keajaiban alpha wave atau keajaiban gelombang alpha. Jadi begini, secara garis besar nih ada 4 gelombang otak ya dalam tubuh manusia. Walaupun sebenarnya banyak itu, tapi yang utama 4, yaitu pertama gelombang beta, gelombang sadar seperti saat ini nih ya, lagi kita bicara dan segala macam. Ternyata kalau diukur orang stres tuh di beta juga itu ya, dan segala macam. Nah, ada lagi di atas beta tuh gelombang alfa, gelombang santai, gelombang cool, gelombang tentram dan segala macam. Jadi kalau orang lagi tentram, lagi santai, itu pasti di apa? Alfa dan segala macam. Theta deep alpha, jadi kayak mengantuk gitu ya, sebentar lagi ya mau tidur gitu, jadi seperti itu. Sedangkan delta adalah gelombang tidur ya. Hormon growth itu muncul di gelombang delta, makanya kalau orang yang istirahat cukup, hormon pertumbuhannya itu, hormon awet muda segala macam tuh bekerja saat apa lagi tidur. Nah, yang mau saya bahas adalah menurut penelitian ini ya, ternyata body intelligence itu, kecerdasan tubuh, antibody itu ya, akan bekerja all out, bekerja maksimal. Semua hormon-hormon apa beta endorfin itu akan diproduksi melimpah ruah ya. Jadi nggak main-main, ini semuanya diproduksi. Puncaknya adalah pada saat kita berada di kondisi alfa atau tenang. Sewaktu saya membaca ini, pelajari ini, kan saya baru ingat tuh, di Al-Quran kan ada tuh di surat 13 ayat 28, hanya mengingat Allah hatimu tentram. Berarti kan hanya mengingat Allah hatimu akan alfa, itu gelombang alfa. Tentram itu kalau di dunia sekarang ini diteliti, di gelombang otak itu posisi dominan alfa itu. Jadi ketika kita mengingat Allah hati tentram, disitulah puncaknya body intelligence. Kita punya masalah nih, cuman di satu sisi kita mengingat Allah, ada masalah yang besar, tapi kita punya Allah yang maha besar. Kira-kira masalah kita sama Allah yang maha besar gedean mana? Tentu gedean Allah. Jadi memang masalah saya besar, tapi saya punya Allah yang maha besar. Ketika kita punya mindset seperti itu, otomatis kita hati tentram. Pasti Allah akan nolong saya, otomatis akan tentram. Begitu kita terhubung dengan Allah, begitu kita yakin kun fayakun Allah, pasti kita hati tentram. Nah, hati tentram inilah puncaknya antibodi berproduksi, puncaknya hormon-hormon positif produksi. Jadi rahasianya di gelombang alfa. Jadi teman-teman, makin belakangan makin mulai Anda menangkap SSQ ini tidak bercerita mengenai perdukunan. SSQ ini membahas segala sesuatu yang saintifik. Tapi sayangnya dalam beberapa pembicaraan mengenai peradaban, agama seolah-olah mundur di belakang. Padahal yang kita bahas adalah bagian dari agama yang sudah disaintifikkan, yang sudah diilmiahkan. Karena itu makanya buku-buku yang ada dalam SSQ adalah buku-buku yang berasal dari Amerika dan negara-negara yang punya banyak penelitian. Kenapa demikian? Karena penelitiannya sudah dilakukan di sana. Nah, di cerita ini kalau seandainya ini diperpanjang, bahasan kita udah lebih dari 1 DVD, cerita khusyuk sampai cerita karomahnya nafsul mutmainnah, itu adalah cerita mengenai bagaimana gelombang-gelombang yang ada dalam diri kita, yang mulai tadi sudah dibahas sampai kepada sampai kepada pikiran positif dan pikiran negatif. Sebetulnya dari sini khusyuk itu adalah ketajaman yang memungkinkan Anda mempunyai
sifat positif. Dan sifat positif itu dimunculkan ketika Anda membaca Al-Quran. Sehingga semakin banyak itu muncul, jadilah kemudian apa yang disebut sebagai enzim-enzim yang bukan menjadi enzim negatif, tapi enzim positif muncul. Nah, tapi enzim positif pun, kalaupun kita manusia biasa, dimulai dari negatifnya pun tidak ada masalah, tapi dia akan bergeser nanti di tengah, karena tidak ada orang yang setengah mati bertahan dengan enzim adrenalin. Tapi adrenalin itu akan mengawali segala sesuatu yang nantinya menjadi enzim berikutnya tadi. Nah, kalau ini muncul, makin lama akan makin kuat. Maka Anda akan tahu sendiri bahwa Quran itu kalau dibacakan diayun sedemikian rupa. Ayunan pertama bisa keras sekali. Sampai ayunan terakhir, Anda akan tahu bahwa ayunan itu adalah ayunan penutup. Ayunan penutup itulah yang kemudian nanti sampai kepada nafsu berikutnya. Bukan nafsu amarah, tapi nafsul mutmainnah. Nafsu hati yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Nafsu hati yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman ini akan mengalun lagi. Nanti ketika Anda membaca Quran lebih lanjut, akan naik lagi dia. Setelah dia naik, kemudian turun kembali. Sehingga nafsul mutmainnah itu terasa. Dan terasanya ayunan ini hanya bisa dinikmati oleh orang yang bisa menangkap dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan makin lama makin positif, makin memberi hal yang very very strong, sangat kuat. Kekuatan itulah yang membuat Umar bin Khattab sudah memegang pedangnya untuk memotong Nabi, tapi akhirnya kemudian pedang itu duduk sendiri, dan akhirnya Umar bin Khattab mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu mutmainnah. Kalau Anda mau menciptakan segala sesuatu yang menerobos, cobakan hati Anda makin lama makin mutmainnah. Maka saintis kayak apapun, walaupun baru awal, tapi Anda akan dengan cepat untuk masuk memberi pengaruh kepada riset yang Anda lakukan. Kalau punya anak yang kemudian repot lagi mau ujian, maka ingatkan. Ingat nafsu mutmainnah sayang. Kata guru-guru SSQ, itu bisa membuat dan dibuat dari ketajaman Al-Quran. Coba lakukan sesuatu. Besok ujian kamu akan menjadi lebih bagus. Dan ini membuat proses yang semuanya sangat alamiah. Kenapa? Karena seperti Pak Reva tadi bilang, kita yang mengaturnya. Itu tips kedua udah langsung. Kita yang in charge. Di tips yang sekarang itu tadi, semakin lama ternyata kita menemukan bahwa Quran Al-Karim lah yang kemudian menjadi penajam. Dan segala sesuatunya akan diasah dari sana sampai derajat nafsul mutmainnah. Mau mendengarkan Imam Ghazali untuk mengetahui bagaimana ketajaman si pengasah ini bisa bergerak dengan positif? Caranya adalah lakukan sedikit demi sedikit, tapi berulang-ulang sampai akhir. Maka disitulah
yang disebutkan oleh Imam Ghazali sebagai karomah. Karomah yang luar biasa berasal datangnya dari amalan-amalan kecil yang tapi dilakukan secara berurutan satu persatu, sedikit demi sedikit, dan itu menjadi luar biasa. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan.